Bab 2127. Wei Ying melirik Chen Ye dan sedikit bingung, apakah Chen Ye variabel terbesar? Bagaimana masa depannya? Tiba-tiba, dia merasakan aura yang berfluktuasi di sekitarnya, dan matanya menjadi dingin, karena saya tidak dapat menghancurkan keluarga Senglong, maka hari ini, saya akan sangat merusak keluarga Senglong. Pedang dingin muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Wei Ying merobek ruang dengan jari-jarinya dan melemparkan Ye Luor dan Chen Ye ke dalamnya. Tidak peduli di mana itu dikirim. Dia tidak bisa membiarkan keduanya tinggal di sini, jika tidak akibatnya benar-benar berbahaya. Setelah melakukan semua ini, ada embusan angin antara langit dan bumi, dan Wei Ying berjalan dengan mantap ke satu arah. Sebelum pergi, dia ingin keluarga Senglong dan para gembala kerajaan Tuhan merasakan kemarahan Wei Ying-nya. Sehari kemudian, di gubuk jerami bobrok di wilayah timur, Chen Ye berbaring di tempat tidur dengan seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun berdiri di sampingnya. Gadis itu langsing, dan wajahnya penuh kehijauan. Seluruh tubuhnya terbungkus kain kasa, dan tidak ada darah di wajahnya, dan tiba-tiba dia perlahan membuka matanya. "Kau sudah bangun." Begitu Chen Ye mendongak, dia melihat seorang gadis kecil dengan kuncir kuda. "Ini di mana?" Dia ingat bahwa Zhou Yusura membuka jalan berdarah, lalu bergegas keluar bersama Ye Luor, dan bangun dan menemukannya di sini. Ini adalah istana pedang ilahi wilayah selatan. Tepat setelah gadis kecil itu selesai berbicara, pintu kamar terbuka, dan seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja lusuh datang. "Ain, kamu keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan anak ini." Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Ain mengangguk ringan, tersenyum pada Chen Ye, berbalik dan pergi. Chen Ye melirik lelaki tua itu dan menemukan bahwa kultivasinya tidak tinggi. Saat ini, kondisinya tidak baik, kekuatan spiritual dalam tubuh tidak dapat digunakan, dan serangan balik dari kekuatan yang berlebihan membuatnya kesakitan. Namun, dengan tubuh abadi dan darah reinkarnasinya, dia seharusnya bisa pulih dalam 2 atau 3 hari. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Luo. Ye Luor harus keluar bersamanya, mengapa dia pergi?" Melihat Chen Ye sangat bingung, lelaki tua itu berkata dengan cepat, "Kamu berbicara tentang gadis itu, di sana. Gadis itu terluka parah. Saya membiarkan Master Medis Sekte melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku harap kamu berduka." Chen Ye melihat ke arah jari orang tua itu, dan ketika dia melihat Ye Luor berbaring dengan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia bangkit dengan susah payah dan datang ke sisi Ye Luor, dan jari-jarinya menyentuh nadi Ye Luor. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, tidak apa-apa. Sekarang masalah utama Ye Luor adalah busur petir di tubuhnya dan tubuh bekas lukanya. Dia memiliki cara untuk menyelesaikan ini, tetapi itu akan memakan waktu. "Adik laki-laki, kamu seharusnya diburu oleh musuhmu, kan?" Orang tua itu datang dan berkata dengan prihatin. Bahkan, ketika dia menemukan dua orang ini, cederanya terlalu serius. Chen Ye mengangguk ringan, lalu berkata, "Senior, jika saya khawatir tentang kecelakaan, saya bisa pergi." "Haha, jika aku harus khawatir, aku tidak akan menyelamatkanmu sejak awal. Ini adalah situs istana pedang ilahi, jadi jangan khawatir tentang musuh yang mencarimu." Selanjutnya, Shen Lao memberitahu Chen Ye sesuatu, dan dia membiarkannya tetap tenang. Di Istana Pedang Ilahi Wilayah Timur, meskipun itu bukan kekuatan tingkat atas, itu juga merupakan kekuatan kelas 1. Namun, itu sedikit lebih lemah dari Sekte Xuanyu secara keseluruhan. Ada tugas, Sekte Luar, Sekte Dalam, dan Murid Inti. Shen Lao juga merupakan murid Sekte Luar pada awalnya, kemudian dia menyinggung seseorang karena satu hal, dihapuskan, dan diturunkan pangkatnya, jadi dia tinggal di daerah tukang ini. Dan itu adalah area utilitas terburuk. Keesokan harinya, Chen Ye dan Ye Luor tinggal di gubuk jerami, dan Penatua Shen akan mengambil obat untuk mengobati lukanya, meskipun efek obatnya minimal, Chen Ye menerimanya. Dia kebanyakan memperbaiki sendiri. Chen Ye tidak menyangka dia akan datang ke sini. Dia juga tahu sedikit tentang wilayah timur benua Lingwu. Kekuatan keseluruhan tidak lemah di beberapa wilayah, dan itu jauh lebih kuat daripada wilayah barat. Chen Ye berencana untuk merawat luka-lukanya selama beberapa hari di sini, dan ketika dia pulih sepenuhnya, dia akan kembali ke Sekte Xuanyu dan membiarkan orang lain bertanya tentang keluarga Senglong.
Dia harus mencari tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan apakah terpidana mati lainnya masih hidup. Tentu saja dia tidak bisa pergi sekarang, karena keluarga Shenglong pasti akan berjaga-jaga. Setelah makan malam di siang hari, Ayin mendukung Chen Ye dan keluar dari halaman kecil. Halaman Old Shen berada di kaki gunung murid luar. Dalam hidupnya, dia paling berharap untuk menjadi murid istana pedang ilahi lagi. Kemudian, mengetahui bahwa kekuatannya tidak dapat dipulihkan, dia menggantungkan semua harapannya pada Ayin. Ayin memenuhi harapan, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat berpartisipasi dalam penilaian tahun ini. Untuk semua ini, Chen Ye juga tersenyum, tetapi dia tidak tahu tentang istana Shenjian. Saya hanya berharap bahwa saya akan pergi segera setelah cedera saya pulih. Chen Ye merenungkan sesuatu sambil berjemur di bawah sinar matahari, dan Ayin berdiri di sampingnya tanpa mengganggunya. Kakak Ye, apakah menurutmu aku bisa berhasil dalam penilaian ini? Pada saat ini, Ayin sedikit bingung, dan hanya ada 1 hari tersisa sebelum penilaian murid luar istana pedang ilahi. Itu membuatnya sangat gelisah, tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Aku percaya padamu, pasti tidak ada masalah. Chen Ye berkata sambil tersenyum, melalui beberapa hari bergaul, dia juga tahu bahwa Ayin bekerja sangat keras. Di istana pedang ilahi, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam penilaian, tetapi bukan masalah besar untuk memasukinya. Keduanya mengobrol tanpa sepatah kata pun, dan Chen Ye jarang menikmati kehidupan yang damai akhir-akhir ini. Waktu siang berlalu dengan cepat, dan keduanya mengetahui bahwa Shen Lao tidak kembali pada malam hari. Kakak Ye, menurutmu sesuatu terjadi pada kakek? Ucap Ayin khawatir. Biasanya, Shen Lao pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat-obatan, dan secara logis mengatakan bahwa dia seharusnya kembali lebih awal di malam hari. Tunggu 1 jam lagi, dan jika kamu belum kembali, kami akan mencarinya. 1 jam telah berlalu, dan Chen Ye dan Ayin belum melihat Old Shen. Ayo pergi ke Gunung Wanlong. Begitu Chen Ye selesai berbicara, dia mengambil Ayin dan pergi. Gunung Wanlong melintasi puluhan ribu mil dengan monster yang tak terhitung jumlahnya dan harta langka. Shen Lao biasanya mengumpulkan obat-obatan di pinggiran Gunung Wanlong, dan Chen Ye menarik Ayin ke depan selangkah demi selangkah dalam kegelapan. Awalnya, Ayin masih sedikit pemalu, tapi melihat mata cerah Chen Ye, dia merasa sedikit lega. Saat ini, ranah Chen Ye belum pulih, meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya, kekuatan fisiknya secara bertahap terbangun. Tidak ada masalah dengan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik aperture bintang keberuntungan umum. Namun, jelas tidak mungkin untuk melawan pintu. 3 jam kemudian, Chen Ye dan Ayin datang ke pinggiran Gunung Wanlong. Kakak Ye, kakek telah mengumpulkan ramuan di tempat-tempat ini. Sebelumnya, Ayin dan Shen Lao adalah 2 orang yang pergi untuk mengambil obat, tetapi karena Chen Ye membutuhkan seseorang untuk merawatnya, Ayin tidak ada di sana baru-baru ini. Chen Ye sedikit mengangguk, dia bisa merasakan bau berdarah di udara sekitarnya. Ayo pergi. Bab 2128. Mengikuti bau darah, Chen Ye dan Ayin bergerak maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya melihat Lao Shen 10 menit kemudian. Ketika Chen Ye melihat Old Shen, kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan sepenuhnya. Old Shen diikat ke pohon besar, dan ada noda darah di pakaiannya. Di sampingnya, ada 2 prajurit, keduanya pada tahap awal penciptaan. Orang tua, cepat dan serahkan rumput api merah. Shen Lao sekarang tidak memiliki basis kultivasi, dan telah dipukuli sampai mati. Berhenti. Dengan air mata di matanya, Ayin berlari dalam sekejap. Kedua prajurit ini adalah murid luar istana pedang ilahi, mereka datang ke Gunung Wanlong untuk berlatih dan menemukan bahwa Penatua Shen telah menemukan rumput api merah, yang menggerakkan pikirannya. Shen Lao telah mengumpulkan obat-obatan sepanjang tahun, dan dia telah menemukan mereka berdua, dan diam-diam menyembunyikan rumput api merah. Hanya sekarang adegan ini. Yo, ada gadis kecil lagi. Meskipun dia sedikit lebih muda, dia tidak buruk. Sepertinya kita berdua sangat beruntung. Mereka berdua sudah melihat Chen Ye, tetapi mereka tidak mengingatnya sama sekali. Hanya manusia biasa, bisa diremas sesuka hati. Adapun Ayin, ranahnya sangat rendah, mereka berdua bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 tembakan. Ah! Ayin, kenapa kalian berdua di sini, cepat lari. Shen Lao membuka mulutnya dengan linglung. Awalnya,
menemukan rumput api merah diserahkan kepada Ayin, berharap sekte luar Dabi dapat mencapai hasil yang baik. Ayin tidak berbicara, menyeka air mata dari matanya dan menatap mereka berdua. Ketika keduanya akan memulai, Chen Ye melangkah keluar dan berjalan di depan Ayin. Serahkan keduanya padaku. Seniman bela diri di ranah penciptaan, Chen Ye benar-benar tidak melihatnya. Ayin ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Chen Ye yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia harus berdiri diam di belakang. Semut juga ingin mencampuri urusannya sendiri dan mengadili kematian. Salah satu prajurit peramal memberi Chen Ye pandangan menghina, dan sosok seluruh orang bergegas, dan kemudian mengepalkan tinjunya. Dengan tinju ini ke bawah, dia percaya bahwa dia bisa membunuh Chen Ye secara langsung. Tidak ada perubahan di wajah Chen Ye, malah ada sedikit ejekan. Sampah seperti itu, dia tidak pernah menganggapnya serius. Pada saat para murid dari sekte luar Istana Pedang Ilahi bergegas, Chen Ye mengangkat tangannya dan menamparnya secara langsung. Terjebak. Dengan suara nyaring, sosok murid sekte luar Istana Pedang Ilahi membuat rotasi 360 derajat di udara dan mendarat di tanah, benar-benar mati. Seniman bela diri yang menonton dari kejauhan sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh berlutut di tanah. Seniman bela diri alam penciptaan sebenarnya ditampar sampai mati oleh seseorang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sayang sekali fakta itu ada di depannya, dan dia tidak bisa membiarkannya mempertanyakannya. Kamu. Jangan datang ke sini, jika kamu datang lagi, aku akan membunuhnya. Dia meletakkan pedang di leher Shen Tua dan berkata dengan takut-takut. Terlihat jelas bahwa keringat dingin yang kental menetes dari dahinya dan menetes ke tanah. Agak terlalu jahat bagi seorang manusia untuk menamparkan sampai mati seorang seniman bela diri di alam ciptaan. Di depanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengancam. Begitu suara Chen Ye jatuh, seluruh orang meledak, dan hanya bayangan tempat yang bisa dilihat. Seniman bela diri itu sangat ketakutan sehingga dia akan membunuh Lao Shen dengan pedang, tetapi menemukan bahwa salah satu lengannya telah dipelintir oleh Chen Ye. Kecepatan Chen Ye terlalu cepat. Meskipun basis kultivasinya belum pulih, kekuatan tubuhnya juga luar biasa. Lengan prajurit itu langsung berubah menjadi kabut darah. Ekspresi jijik melintas di mata Chen Ye, dan kemudian dia mengambil pedang di tanah. Sebuah pedang menembus jantungnya. Old Shen sudah tercengang, Ayin menutup mulutnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Dua pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan dibunuh oleh Chen Ye dengan begitu mudah. Apa kekuatan pria misterius ini? Bukankah dia terluka? Ayin, kita berdua akan membawa kakekmu kembali. Ketika dia mendengar suara Chen Ye, Ayin bereaksi dan melepaskan ikatan tali Shen Lao. Chen Ye membawa Shen Lao dan menarik tangan kecil Ayin. Adapun tubuh kedua prajurit ini, aku khawatir mereka akan ditelan monster malam ini. Kembali ke kediaman, Old Shen baik-baik saja, tetapi masih ada rasa sakit di tubuhnya. Bagaimanapun, itu hanya luka daging, dan tidak ada yang akan terjadi setelah masa istirahat. Shen Lao memanggil Chen Ye ke dalam ruangan dan berkata langsung, Chen Ye, jika kamu membunuh dua murid luar, jika Istana Senjian tahu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi, mengapa kamu tidak bergabung dengan Ayin di luar? Sekte. Coba lihat. Murid luar Istana Senjian terbunuh, dan mudah untuk mengetahuinya. Jika Chen Ye bergabung dengan Istana Senjian, tidak akan terjadi apa-apa. Membunuh orang di wilayah selatan sangat umum, dan bahkan sekte mendorong pembunuhan orang, sehingga yang lemah akan tersingkir, dan yang kuat akan tetap ada. Itu hanya orang luar, dan sifat membunuh murid sekte berbeda. Shen Tua, kita akan membicarakan ini nanti. Untuk membunuh dua murid luar, Chen Ye tidak mengambil hati sama sekali. Jika dia ketahuan, dia akan pergi dari sini. Adapun bergabung dengan murid luar Istana Pedang Ilahi, Chen Ye menjijikkan di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, Ayin akan berpartisipasi dalam penilaian besok. Tua dan muda ini banyak membantunya. Anggap saja sebagai melindungi Ayin dan membalas kebaikan hari ini. Lagi pula, dia harus segera pergi. Sulit untuk bertemu orang tua ini lagi dalam kehidupan ini. Selain itu, Chen Ye juga ingin tahu tentang penilaian Istana Pedang Ilahi. Dikatakan bahwa penilaian Istana Pedang Ilahi didasarkan pada potensi kendo. Dia sangat penasaran, seberapa besar potensi kendo yang dia miliki tanpa memulihkan kultivasinya. Shen Lao menghela nafas sedikit, dan melihat bahwa Chen Ye tidak peduli, tetapi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Segera,
Suatu hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari untuk menilai murid sekte luar Istana Pedang Ilahi datang. Old Sen tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Pedang Ilahi, dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada cucunya. Lakukan yang terbaik selama penilaian. Jika kamu tidak bisa lulus, tidak apa-apa. Kamu dapat melanjutkan penilaian dalam 2 tahun. Kali ini, kamu harus mendengarkan Chen Ye. Shen Lao tahu kualitas luar biasa Chen Ye sejak dia menyelamatkannya, dan fakta bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri pada awalnya juga membuktikan hal ini. Chen Ye dan Ayin meninggalkan gubuk, dan Shen Lao berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama, air mata mengalir di matanya. Gubuk Shen Lao berada di kaki gunung Istana Pedang Ilahi, dan mereka berdua segera sampai di gerbang Istana Pedang Ilahi. Ada 12 puncak di seluruh Istana Pedang Ilahi, jika Anda ingin memasuki gerbang luar, Anda harus memasuki gunung. Mereka berdua datang ke gerbang Istana Senjian dan menemukan kerumunan besar. Mengenai penilaian, Penatua Sen sudah membicarakannya. Tahap pertama adalah memasuki lingkaran sihir dan menguji pedang. Hanya ketika jantung pedang mencapai 100 kaki yang dapat dianggap memenuhi syarat, dan dalam hal ini, 2/3 dari prajurit harus dimusnahkan. Istana Pedang Ilahi menggunakan pedang untuk memasuki Tao, dan hampir semua orang belajar ilmu pedang. Kenshin adalah mata rantai terpenting, yang dapat mewakili bakat kendo seseorang. Untuk aspek ini, Chen Ye tidak peduli sama sekali, dia mengerti maksud pedang abadi dan bakat dalam ilmu pedang tidak terbayangkan.